Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah kita sekarang masih diberi usia sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban sebagai orang yang beriman dan berislam, di mana hal ini merupakan perbendaharaan untuk bekal kita di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, saya teringat dengan lengangnya seperti ini tahun 74, 75, 76, 77, 78, 79. Kenapa ini merupakan kenangan zaman dulu? Jamaah itu sedikit sekali mahasiswa itu. Ada 5 orang, ada 6 orang. Yang ceramah sudah pada almarhum, antara lain Pak Usman Effendi, Pak Uca Jailani, Profesor Muhammad Syakir, Guru Besar UIN IAIN Jakarta, kemudian juga Pak Supardi, Pak Haji Makmun, Pak Haji Fatur Rahman dan sebagainya. Sangat rindu suasana yang lengang begini itu. Jadi tergugah kembali. Dulu masjidnya masjid bekas Pusdiklat, Pusat Pendidikan Departemen Agama. Belum megah seperti ini. Jadi enak itu, dingin gitu. Terkenang. Itulah sebagai kenangan waktu dulu yang sekarang teringat kembali lengangnya itu. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada hari yang ke-22. 22 ya. Berarti kita sebentar lagi akan berakhir bulan Ramadan ini. Di mana bulan Ramadan ini sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena di bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, penuh dengan magfirah. Oleh karena itu, dalam sebuah keterangan bahwa apabila akan berakhir bulan Ramadan, maka bumi dan langit serta malaikat pada menangis karena saking rindunya dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menangis dengan akan ditinggalkannya oleh bulan Ramadan ini? Yang bulan Ramadan ini adalah bulan keistimewaan, yang di dalamnya ada rahmat, ada barokah, ada magfirah. Nah, ini tergantung kepada diri kita masing-masing menyikapinya. Sebab sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh tamu yang agung ini. Akan ditinggalkan oleh tamu yang mulia ini, di mana tidak ada lagi kesempatan kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya sisa waktu yang kira-kira 8 hari lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi semangat untuk mengakhiri bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang merupakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga kewajiban-kewajibannya. Sehingga nanti apabila dengan Idul Fitri itu betul-betul jiwa kita ini bersih dari hal-hal yang buruk. Sehingga Idul Fitri kembali kepada fitrah, yaitu suci lahir batin. Tidak ada hal-hal yang kotor di dalam hati kita itu. Oleh karena itu nanti bulan Syawal
kita itu harus meningkatkan sesuai dengan maknanya. Syawal itu adalah meningkatkan, mengembangkan apa yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan ini, dilanjutkan di bulan-bulan Syawal dan seterusnya. Sehingga jiwa kita itu betul-betul bersih dari hal-hal yang tidak baik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian perlu saya juga sampaikan dalam kultum ini bahwa setiap manusia akan meninggal, dan setiap manusia yang meninggal itu tentu saja akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena menggunakan waktunya tidak maksimal. Kalau dia itu berbuat baik kemudian meninggal, maka menyesalnya karena berbuat baiknya hanya sedikit. Akan tetapi kalau meninggal itu orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat buruk, maka dia akan menyesal kenapa berbuat buruk tidak berhenti sejak dulu. Nah, itu penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutul illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti menyesal. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa penyesalan dia wahai Rasulullah? Qala in kana muhsinan nadima an la yakuna ajdad. Baginda Nabi menjawab, jika dia termasuk orang yang berbuat baik, dia akan menyesal mengapa tidak berbuat baik sebanyak-banyaknya atau maksimal. Wa in kana musian nadima an la yakuna najaa. Dan jika dia orang yang berbuat buruk, dia akan menyesal mengapa tidak berhenti berbuat buruk itu. Nah, ini penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia ketika di dunianya umurnya tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga dia menyesal. Karena apa? Karena hidupnya penuh dengan keburukan-keburukan. Oleh karena itu, peringatan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita, mari kita bersihkan diri kita, mari kita tingkatkan dan maksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. 1 kali 24 jam kita diberi waktu oleh Allah. Digunakan untuk sholat 5 waktu, paling tidak 5 menit, 1 waktu berarti hanya 25 menit. Selebihnya untuk apa itu? Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di mana meninggal tidak menyesal kekurangan kebaikan dan banyaknya keburukan. Mudah-mudahan tausiah atau kultum ini ada manfaatnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.